Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amar Ma'ruf. NPM saya 0319040061. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang teknik-teknik pengumpulan data. Yang pertama, teknik observasi. Teknik ini merupakan cara mengumpulkan data melalui pengamatan terhadap suatu keadaan, situasi, peristiwa, kegiatan atau perilaku. Jadi teknik observasi di sini yaitu kita langsung melihat kejadian tersebut, kemudian kita mengobservasi dari apa yang kita telah temukan begitu. Kemudian teknik wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat komunikasi langsung. Jadi teknik wawancara ini yaitu kita langsung bertemu, kemudian kita berkomunikasi kepada orang yang ingin kita wawancarai. Kemudian dia menjawabnya secara langsung seperti begitu. Kemudian teknik angket. Angket merupakan teknik pengumpulan data melalui secara tertulis. Kemudian dijawab pula dengan secara tertulis, seperti itulah teknik angket. Kemudian teknik inventory. Teknik ini adalah pengumpulan data yang sifatnya mengukur kecenderungan karakteristik perilaku individu, sikap kepribadian, motif, emosi, dan sebagainya yang sifatnya tidak intelektual. Kemudian pengembangan instrumen pengumpulan data. Menurut Sunario Kartadinata, terdapat prosedur umum dalam mengembangkan atau menyusun instrumen pengumpulan data, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan pokok-pokok masalah secara operasional sehingga jelas aspek apa saja yang akan diungkapkan di dalam penelitian tersebut. Kemudian menyusun kisi-kisi instrumen sebagai pedoman atau panduan untuk menulis butir-butir pertanyaan pernyataan. Dalam kisi-kisi ini setidaknya harus tergambar: yang pertama, pokok masalah, perincian masalah, kemudian sumber, dan selanjutnya jenis instrumen, dan yang terakhir penulisan butir pernyataan atau pernyataan sesuai dengan perincian masalah. Kemudian uji coba instrumen, dan yang terakhir adalah penyusunan instrumen. Kemudian kita lanjut kepada teknik-teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan tergantung kepada jenis data yang diperoleh, apakah kualitatif ataupun kuantitatif. Apabila datanya kualitatif, maka analisisnya menggunakan pendekatan kualitatif yang langkah-langkahnya meliputi reduksi data, display data, dan mengambil kesimpulan dan verifikasi. Kemudian kita bahas reduksi data. Data atau informasi yang diperoleh dari lapangan sebagai bahan mentah direduksi, dirangkum, disusun secara sistematis, dipilih hal-hal yang pokok, atau difokuskan kepada hal-hal yang penting sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas atau tajam tentang hasil yang diperoleh. Kemudian display data, untuk mendapatkan gambar yang utuh dari data yang diperoleh atau gambar tentang keterkaitan antara aspek yang satu dengan aspek yang lainnya, maka data itu perlu dibuat displaynya seperti matriks grafik. Seperti begitu. Kemudian populasi dan sampel peneliti. Populasi merupakan sifat atau karakteristik dari sekelompok subjek, gejala, atau objek yang dijadikan sumber data peneliti. Populasi penelitian itu kadang-kadang tidak terbatas jumlah atau luasnya sehingga tidak memungkinkan untuk diteliti. Ada dua macam penarikan sampel atau sampling, yaitu sebagai berikut. Probability sampling, bagiannya itu sampel random atau acak, sampel stratifikasi atau random, sampel stratifikasi random, kemudian dilakukan dengan cara membuat strata lapisan, kemudian dari setiap lapisan diambil sejumlah subjek secara acak. Kemudian sampel cluster, sampel menurut kelompok, bukan individu atau daerah, contohnya kelas, siswa, dan rukun tetangga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.